Amakika, apakah engkau melihat ada agama yang betul-betul tumbuh dari kedalaman hatimu? Wa ya'ishu wujdanika, dan yang hidup di tengah-tengah rasamu sendiri. Wa yahya fi fitratika, dan hidup dalam fitrahmu, dalam nalurimu. Fadzalika huwa dinul Islam, itulah yang disebut agama Islam. Yutali'una fi dzalika qaulullah tabaraka wa ta'ala, dalam hal itu firman Tuhan tabaraka wa ta'ala memberitahukan kepada kita, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ar-Rum ayat 30. Hadapkan wajahmu kepada agama hanifan. Nah, ini di bahasa kalau hanifan itu apa, Cak? Condong. Artinya bahwa apa yang kita yakini dalam agama ini, hanifan itu al-Islam dinul hanafiyati samhatu, dinul hanafiyati sama al-hunafa, hanif, hunafa itu artinya bahwa itu tumbuh dari cita rasa kita sendiri yang berbasis pada fitrah, berbasis pada insting kita sendiri. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada tuntutan, memang dia muncul secara sendiri. Lalu di mana nih condong ya, kecenderungan gitu, yaitu ciptaan Allah yang diciptakan atas manusia. Di dalam surat Al-Baqarah, sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah, ciptaan Allah. Sibghah itu celupan itu artinya ciptaan. Siapa yang lebih baik ciptaannya dari Allah? Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrati. Semua bayi dilahirkan dalam keadaan fitrahnya, sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan instingnya. Fa'abawahu yuhawidanihi, kedua bapaknya, ibu dan bapaknya lah yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi. Au yumajjisanihi, atau membuat kedua anak itu menjadi Majusi. Au yunassiranihi, atau membuat anak itu menjadi Nasrani. Al-Bukhari. Orang tua. Kita juga jadi Islam ya karena kita keluarnya dari orang tua yang beragama Islam. Kalau kita keluarnya dari agama Hindu, iya, kita kan masuk otomatis. Dan kita kan beragama Islam tanpa menguji, tanpa meneliti, tidak pernah memperbandingkan, langsung keluar sudah Muslim. Sunat juga dipaksa kok, betul nggak? Pengen kan mongor, sunat kan Melayu. Iya. Kalau ngesembayang dijewer kan, ya iya. Jadi di sini artinya bahwa orang tua itu punya peran penting sesungguhnya. Ya, yang membuat anak itu menjadi Yahudi, Nasrani dan sebagainya itu memang orang tua semuanya itu. Tetapi dalam fitrahnya seorang bayi lahir itu bebas, artinya netral. Dia tidak ada kecenderungan apapun, yang ada adalah insting. Yang ada adalah insting bawaan dari sononya sebagai pemberian Allah itu tidak banyak. Yang lainnya itu adalah ghariza muktasabah, insting yang hasil proses pendidikan. Kalau ghariza al-asliyah itu adalah insting dasar, itu seperti binatang-binatang, kucing tuh.
Siapa yang mengajari kalau perak harus diurugin tuh? Siapa yang ngajarin kucing gedong-gedong anaknya digigit, dipindahkan sampai berkali-kali pindah lagi, cari makan tikus lalu dia ngasih susu, ada kasih sayang. Itu bukan pendidikan, memang dari sono. Nah, kita juga manusia begitu lahir juga sama, diberi insting sejak awal mula. Dua insting dasar, yaitu nyaman dan tidak nyaman. Kalau nyaman tidur, kalau tidak nyaman nangis. Disusuin lagi, ya tidur lagi. Itu aja. Lalu muncul insting takut. Takut juga. Takut apa? Hanya satu, takut jatuh. Binatang nggak takut. Anak kecil, kalau kita tidak kasih tahu, dia mainan ular kok. Betul nggak? Saya juga dulu pernah main kalajengking. Saya senang banget ada binatang, buntutnya jengit. Saya kantong-kantongin. Ternyata kakak saya melihat Kang Sadiah yang pertama itu, dia muncul, apa itu kalajengking. Nah, pas saya bilang, ini kalajengking, ini nganturnya bahaya. Nah, sejak itu baru saya rasa, baru takut sama kalajengking. Dulu mah enggak kok. Jadi itu semuanya adalah tumbuh. Nanti setelah dewasa kita juga, fitrah kita akan masuk masa puber, ada kecenderungan ya mencintai jenis lain, tumbuh nafsu birahi, dan itu pertumbuhan yang Allah berikan kepada kita. Tidak usah belajar lagi masalah seks mah, akan muncul sendiri kok, dan tidak akan salah jalan kok. Punten, iya kan? Nah, tetapi yang lain-lain seperti cebok, kalau dulu oleh orang tua kita tidak diceboki, saya kira kita nggak tercebok. Nih, orang Islam lagi yang berjasa nih, namanya Ibnu Tufail. Itu menggali insting manusia yang paling mendasar. Namanya Ibnu Tufail. Tufail itu anak kecil, Tufail itu. Nah, kenapa disebut dia namanya Ibnu Tufail? Karena eksperimen dia menggali insting dasar manusia, the basic instinct. Dia gali. Bayangkan, umat Islam meneliti semuanya dulu. Kenapa sekarang jadi pelempem begini? Siapa yang berusaha makanan ini? Perasaannya bener bakal makanan ini. Dikiranya bener, udah bener ya. Ini pelangap, lo keselang bodol makanan bener. Punten aja nyewat ya. Sengaja lagi membakar semangat sih berbangkit kamunya kan gitu. Tapi bangkitnya bukan merusak ya, bangkit untuk membangun negeri ini kan gitu. Kira-kira Islam ikut menyumbangkan kemakmuran di negeri ini, gitu maksud saya. Oke. Jadi yaitu seorang bayi ceritanya sama, hampir mirip dengan cerita Robinson Crusoe. Itu seorang bayi lahir, kapalnya jatuh, ada seorang ibu sedang hamil, terdampar di pulau, bayi lahir, ibunya mati sendirian di gunung, yang melihara serigala. Itu ceritanya itu. Apa yang terjadi? Jalannya merangkak kok. Bahasanya apa? Ya kalau seperti bahasa serigala, karena yang ngurusin serigala. Iya. Kalau manggil ya gitu. Kayak serigala. Makan juga nggak pakai tangan buat merangkak, ya pakai tangan makanya. Jadi ini kita makan pakai tangan, cebok, mandi, pakai baju. Ini semuanya adalah insting yang hasil, namanya ghariza muktasabah, insting hasil pendidikan. Nah, itu kita gali bagaimana caranya. Ya, ajawus baik, pelajari itu kita sendiri. Untuk apa kita belajar? Untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam sendiri. Bagaimana supaya anak-anak kita lebih cerdas dari kita. Di bidang pedagogik kita selalu meneliti, mengadakan eksperimen. Nah, satu ada yang saya banggakan. Mohon diterima rasa bangga saya ini kepada Kiai Dahlan Semarang yang bekerja siang dan malam mencari metode
pengajaran Al-Quran, baca Al-Quran. Alhamdulillah, namanya metode qiraati. Munculnya berbarengan dengan metode Iqra ya. Tapi yang masih eksis sekarang adalah qiraati. Karena ada standarisasi dalam pendidikan itu. Dulu saya belajar baca Quran di Sapeti tiap hari. Ya, kalau salah baca ter lagi gitu. Iya, digoblok-goblok juga. Ternyata sekarang 3 bulan anak-anak sudah bisa baca Al-Quran. Jadi yang goblok muridnya tak gurunya. Itu baru 1 orang saja berjasa mengadakan penelitian bagaimana caranya supaya anak-anak kita lebih cepat belajar Al-Quran. Sudah hebat kok. Bayangkan. Kenapa kita umat Islam tidak meneliti padi itu kira-kira 2 bulan panen, gimana caranya? Usbeta kan mereka yang bekerja siang dan malam. Nah, ini berlaku untuk umat Islam saja atau untuk seluruh umat manusia. Tafakkuru sa'atan khairun min alfi sanatin ibadah. 1 jam kita tafakur, penelitian sama dengan 1000 tahun ibadah. Berlaku untuk umat Islam saja apa untuk umat yang lain? Silakan jawab sendiri. Kenapa? Ketika berhasil, ini akan meningkatkan kualitas hidup umat manusia. Dengan menemukan listrik, alhamdulillah. Kalau tanpa listrik tidak mungkin kita seperti ini kok. Kalau nggak ada listrik, bisa pakai kulkas nggak? Setrika. Lah iya, merubah kehidupan semuanya. Mereka yang bekerja siang dan malam, sehingga umur padi dari dulunya 7 bulan, sekarang 3 bulan 10 hari. Itu kerja di laboratorium. Mata lagi modot-modot di laboratorium mungkin. Cipribin mana? Orang sini turu baik. Kecewakan kita. Kecewa. Sudah begitu tuh ngakunya hebat lagi. Ini lebanti hebat ya. Iya. Itu. Jadi artinya bahwa namanya utlubul ilma walau bisin talabul ilmi fardu itu bukan ngaji bandungan sorogan saja. Talabul ilmi itu mencari ilmu. Alamal insana malam ya alam, yang tadinya belum diketahui manusia diketahui lagi, tambah ilmu lagi. Ilmu itu caranya itu satu, namanya penelitian. Paham? Begitu. Bereksperimen, hasilnya pasti diulang-ulang, hasilnya sama. Itulah namanya eksperimentalis. Ini ya, itulah persoalannya. Kita jadi merasa kesulitan sekali untuk menerangkannya itu. Sekarang gini aja deh, tolong amit-amit, yuk anak cucu kita sudah sekolah yang benar deh. Wis cukup rob bapaknya wis goblok ah. Cukup rob sing bapaknya wis sing tetangga saya masih ada orang tua, nang maghrib sembayang, cukup rob bapak nirapi yang beli sembayang. Ada begitu kok, betul nggak? Mana sudah masuk sekolah, wis cukup rob bapak nirapi yang goblok. Bapak sekalian, namanya belajar itu tidak ada terlambatnya. Minal mahdi ilal lahdi. Umurmu sudah 80 tahun, masih wajib belajar. Gimana? Nih, hanya bisa ngimpleng telur bebek, mana yang ada embrionya dan mana yang tidak ada. Bisa hidup cari makan kok. Orang Kroya tuh sedesa bisnis bebek baik. Iya kan? Orang Tegal Gubuk hanya ahli di bidang apa? Cari kain, bisa mangan sih. Ya kan? Jadi yang melarat bantah tuh yang tidak bisa apa-apa sebetulnya.
Ngecat mobil nggak bisa, ngecat mah nggak bisa, bikin kusen nggak bisa, jahit kain nggak bisa, jangan asem nggak bisa. Iya, saya mah yakin ya, manusia itu dengan sedikit keterampilan saja, lalu dia mau capek, mau bekerja, bisa makan kok. Silakan bertanya kepada burung-burung yang tiap hari kita lihat di udara itu. Pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, sore pulang udah kenyang kok. Asal mau bekerja, itu aja persoalannya.